manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ruh dan unsur tanah. Manusia tercipta dari dua unsur tersebut serta dibekali beberapa potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu aklun, agar manusia memiliki niat dalam hati dan diyakini. Aklun yang kedua, agar manusia dapat menuntut ilmu dan hidup di muka bumi. Al-jasdu sebagai realisasi dari potensi hati dan akal. Dengan ketiga potensi tersebut, manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah, menjadi pemimpin di muka bumi atau khalifah. Lalu manusia akan mendapatkan balasan antara surga dan neraka sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di muka bumi. Dan menurut bahasa, kata manusia berasal dari bahasa Sangsakerta dan bahasa Latin yang artinya berpikir atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Dan menurut istilah, yaitu sebagai konsep atau sebuah kata. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hendrawan dari kelas C4 Manajemen. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Pengertian manusia dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain al-insan, al-nas, al-abad, dan bani Adam, dan sebagainya. Al-insan berarti suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Al-nas berarti manusia atau jamak. Al-abad berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan adapun pengertian hakikat menurut bahasa berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadikan jiwa sesuatu. Karena itu dapat dikatakan hakikat syariat adalah inti dan jiwa dari sesuatu syariat itu. Di kalangan tasawuf, orang mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya. Karena itu muncul kata-kata diri mencari sebenar-benar diri. Sama dengan pengertian itu, mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hendrawan dari kelas C4 Manajemen NPM 10120052. Akan menjelaskan sedikit tentang nafsul insan. Nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan atau memberikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur atau kesesatan. Nafsul insan juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu ruh di atas hawa nafsu dan ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Ruh di atas hawa nafsu adalah pada kondisi ini manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri. Yang kedua, ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini akalah yang paling peran dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang nafsul insan atau jiwa manusia dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hendrawan dari kelas C4 Manajemen NPM 10120052 akan menjelaskan tentang taqwatul insan. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan at-taqwah atau potensi, yaitu as-sam'u pendengaran, al-basaru penglihatan, dan al-fuadu hati. Banyak sekali firman Allah taala yang menyebutkan tentang hal ini, di antaranya Quran surat Al-Mulk ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim, yang artinya katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Potensi manusia yang terdiri dari pendengaran, penglihatan, dan akal merupakan instrumen yang diberikan Allah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankannya. Taqwatul insan terbagi menjadi 3. Pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Kedua, manusia harus mengembangnya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakili kepemimpinan. Ketiga, dalam mengembangnya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hendrawan dari kelas C4 Manajemen NPM 10120052. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat al-ibadah. Hakikat ibadah yaitu melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dengan penuh penundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sebagai hamba Allah di muka bumi ini, manusia sudah sepatutnya mengingat tugas umatnya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tidak terpaku pada sholat dan zakat, akan tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandaskan karena Allah, ia bisa menjadi ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia, yaitu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang hakikat al-ibadah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan tentang penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hendrawan dari kelas C4 Manajemen NPM 10120052. Saya akan menjelaskan tentang qabulul ibadah atau diterimanya ibadah. Ibadah di dalam Islam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghair mahdah. Ibadah ma'dah atau murni, yaitu ibadah yang pedoman dan kaifiyat pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan keterangan nas dan bersifat baku, sehingga manusia dilarang untuk menambah atau menguranginya. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Ibadah mahdah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi syarat berikut. Pertama, niat yang benar, yakni niat yang ikhlas, tidak tercampuri oleh syirik atau maksud lainnya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, disyariatkan oleh Allah taala dan Rasulnya. Dan ketiga, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan contoh dari Rasulnya. Jadi seorang muslim harus melaksanakan segenap
beribadah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti cara yang diridhoinya. Jangan mengikuti cara yang dibuat oleh manusia yang hanya didasari dengan kedudukan dan memperturutkan hawa nafsu. Dan adapun ibadah goir ma'dah adalah ibadah yang pedoman dan kaifiat pelaksanaannya tidak ditentukan atau disebutkan secara rinci oleh nas. Pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntutan, kelapangan, waktu, dan atau tradisi. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang qabulul ibadah menurut pandangan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.